Dua rumah di Bandung, Jawa Barat hangus terbakar, satu orang tewas. PPKM berkepanjangan, pedagang di sentra grosir Cikarang kibarkan bendera putih. Uang perjalanan dinas belum cair, anggota DPRD Kabupaten Bungo ancam mogok. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan Aini Sore bersama saya Stefani Patricia dan rekan saya Davi Pratama yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Ya Davi, ada informasi apa saja di segmen awal Aini Sore hari ini? Ya, Stefani, selain 3 informasi tadi, kita juga memiliki informasi di mana sebuah rumah di Cigondewa Rahayu, Bandung, Jawa Barat hangus terbakar. Satu orang tewas akibat terjebak kobaran api. Sebuah rumah mewah di kawasan Taman Holis, Kota Bandung, Jawa Barat terbakar Rabu siang. Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Banyaknya bahan kain di dalam salah satu ruangan membuat api semakin membesar dan menjalar hingga ke lantai 2. Setelah api berhasil dijinakan, petugas menemukan satu korban tewas di dalam rumah diduga akibat terjebak kobaran api. Tim evakuasi kemudian membawa mayat korban ke Rumah Sakit Sartika Asih untuk diidentifikasi. Dan terbakar rumah dan gudang kain. Gudang kain. Ada korban nggak, Pak? Betul, satu korban berusia 23 tahun. Itu sebagai apa, Pak, untuk penghuni rumahnya sendiri, Pak? Korbannya, Pak? Pemilik. Kebakaran diduga akibat korsleting arus listrik. Sedangkan kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Polisi menetapkan seorang dokter sebagai tersangka dalam kasus kebakaran bengkel di Cibodas, Tangerang pada Sabtu lalu. Tersangka merupakan kekasih korban yang tewas bersama orang tuanya. Usai melakukan gelar perkara dan mengumpulkan barang bukti, polisi akhirnya menetapkan seorang dokter sebagai tersangka dalam kasus kebakaran bengkel yang menewaskan 3 orang. Tersangka berinisial MA diketahui merupakan kekasih anak pemilik ruko yang tewas bersama orang tuanya. Diduga tersangka sakit hati lantaran hubungannya tidak direstui oleh orang tua korban. Padahal tersangka sudah dalam kondisi hamil. Keterangan tersangka diperkuat dengan barang bukti yang ditemukan polisi, diantaranya 2 alat tes kehamilan, 5 bungkus plastik berisi bensin, dan 1 unit mobil milik tersangka. Tersangka kemudian dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani tes kejiwaan. 77, mohon bantuan Baramako. Posisi. Sebelumnya pada Sabtu lalu, satu keluarga terjebak dalam kebakaran ruko bengkel di Tangerang, Banten. Habis, bakaran. 3 orang tewas, sementara 2 orang berhasil selamat, namun harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkait penetapan seorang dokter sebagai tersangka dalam kasus kebakaran bengkel di Cibodas, Tangerang, sudah bersama kami Kapolres Jatiuwung Kompol Zazali Haryono. Selamat sore Pak Zazali. Selamat sore, Mas. Pak Zazali, jadi pelaku pembakaran ini sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian dari keterangan yang bersangkutan, motifnya apa, Pak? Dapat saya jelaskan di sini. Jadi motif yang sementara ini kami ketahui dari hasil pemeriksaan dan adanya barang bukti, yang bersangkutan merasa sakit hati karena tidak mendapat restu dari kedua orang tua pihak pacarnya. Baik, Pak Zazali, menurut informasi yang kami terima, sebelum kejadian, tersangka dan juga pacarnya ini sempat bertengkar, Pak, ya. Kemudian tersangka ini membakar bengkel milik korban. Dari mana bensin itu didapatkan, Pak? Betul.
dari informasi yang kita himpun dari keterangan saksi-saksi bahwa bensin itu dibeli oleh yang bersangkutan di salah satu tempat tukang bensin pengecer di wilayah Palang Semi. Kemudian tersangka ini balik kembali ke bengkelnya, kemudian melemparkan bensin itu dan membakarnya, Pak? Bukan. Jadi sebelum terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak, si terduga ini, saudari Dokter MM ini terlebih dahulu membeli bensin itu dari warung pengecer bensin itu. Lalu artinya terjadi kebakaran. Artinya memang disiapkan sejak awal, memang berencana untuk membakar bengkel korban, Pak? Ya, kira-kira begitu. Baik, kemudian pada saat kejadian kebakaran ini ada berapa orang, Pak, yang berada di bengkel? Yang kami angkat dari gedung yang kebakaran tersebut atau bengkel yang terbakar tersebut, ada 5 orang yang kami evakuasi, yaitu suami istri yang menurut keterangan dari anaknya atau keluarganya itu merupakan ayah dan ibunya Leonardus atau L, dan 2 lagi adalah adiknya daripada L yang merupakan pacar daripada saudari MM. Sebelum kejadian itu, tersangka sempat mengatakan kepada korban bahwa akan membakar bengkelnya, sehingga korban sempat mengatakan pada orang tuanya bahwa tersangka akan membakar. Betul begitu, Pak? Dari keterangan kedua adiknya yang kami evakuasi pada saat kami rujuk ke Rumah Sakit Hermina, menjelaskan kepada Kanit Reskrim kami bahwa ada informasi dari kakaknya atau kokohnya bengkel akan dibakar. Gitu. Dari keterangan tersangka sudah berapa lama ia merencanakan hal ini, Pak? Nanti akan kita dalami lagi karena memang pada saat itu setelah kita amankan, kemudian kita lakukan pemeriksaan terhadap saksi, pada waktu itu masih saksi, itu kami masih dalami lagi. Baik, untuk kondisi psikologis tersangka, apakah nanti juga akan di-assessment, Pak? Iya, betul. Kami sedang lakukan hal itu di Rumah Sakit Kramat Jati saat ini. Kalau untuk korban selamat saat ini kondisinya seperti apa, Pak? Sudah, alhamdulillah sudah mulai membaik dan sudah bisa berkomunikasi dengan kita. Sudah membaik, Pak, ya. Kemudian ancaman hukuman yang akan dikenakan kepada tersangka seperti apa, Pak? Ancaman hukuman kita terapkan 340, itu ancaman hukumannya seumur hidup atau 20 tahun penjara. Seumur hidup atau 20 tahun penjara. Baik, terima kasih Pak Zazali. Kita akan pantau terus perkembangan kasusnya nanti seperti apa. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Anju Sore. Selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Pedagang dan karyawan yang ada di sentra grosir Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mengibarkan bendera putih. Para pedagang mengaku menyerah terhadap dampak dari penerapan PPKM level 4 yang membuat mereka tidak lagi bisa membuka toko. Jalan. Pedagang serta pegawai toko yang berada di sentra grosir Cikarang mengibarkan bendera putih serta memasang spanduk di depan pintu masuk sentra grosir Cikarang. Aksi para pedagang ini akibat dari sudah hampir 1 bulan sejak diberlakukannya PPKM darurat level 4, toko tempat mereka berdagang sudah tidak lagi beroperasi lantaran ditutupnya pusat perbelanjaan tersebut. 1.200 pedagang menutup tokonya dan tidak beroperasi, bahkan sebagian pedagang sudah ada yang gulung tikar. Kami menuntut SKC khususnya disamakan dengan mal-mal lain yang udah buka. Kita buka lagi. Atau ada relaksasi apalah gitu. Penting kita bisa buka. Kalau tutup itu otomatis sudah nggak ada kemasukan. Buka walaupun ada protokol kesehatan, itu masih ada harapan kami untuk beli pelaris gitu. Uji coba pembukaan mal dilakukan di 138 pusat perbelanjaan dan mal di Jakarta, Bandung, Semarang, dan Surabaya mulai 10 hingga 16 Agustus 2021. Seluruh pengunjung mal harus menunjukkan surat vaksin dan hasil tes swab.
Pemerintah memutuskan mulai membuka secara bertahap mal dan pusat perbelanjaan di wilayah yang menerapkan PPKM level 4. Selama masa uji coba, pusat perbelanjaan dan mal diizinkan beroperasi pukul 10 sampai 20 dengan kapasitas maksimal 25%. Pengunjung juga dibatasi berdasarkan usia di atas 12 tahun dan di bawah 70 tahun. Tempat hiburan seperti bioskop, tempat bermain anak, dan tempat hiburan masih ditutup. Restoran hanya bisa dipesan untuk take away dan pesan antar kecuali di area terbuka. Seluruh pengunjung dan pegawai harus sudah divaksin dan dapat dibuktikan dengan sertifikat vaksin dalam aplikasi Peduli Lindungi, serta menyerahkan bukti tes antigen hasil negatif maksimal 1 kali 24 jam atau bukti tes PCR hasil negatif maksimal 2 kali 24 jam beserta KTP. Dipastikan bahwa semua yang masuk ke mal hanya bisa masuk dengan QR code yang sifatnya adalah digital. Artinya mesti downloading, kemudian secara digital diperiksa, mesti mengadakan vaksin 2 kali, dan juga adanya antigen dan atau PCR baru boleh masuk. Karena pandemi COVID-19 yang nampaknya belum akan usai dalam waktu dekat, pemerintah berencana membuka secara perlahan sejumlah aktivitas masyarakat dengan pembatasan yang ketat. COVID ini saya nggak yakin akan hilang cepat. Sejarah membuktikan bahwa virus itu stay-nya ada yang tahunan, ada yang puluhan tahun, ada yang ratusan tahun seperti itu. Artinya apa? Artinya memang kita harus beradaptasi untuk hidup dengan mereka ke depannya. Nah, caranya gimana? Itu caranya kita harus bikin protokol kesehatan supaya kita tetap bisa hidup, beraktivitas normal, tapi sehat. Beragam respon masyarakat bermunculan terkait kebijakan surat vaksin dan hasil tes swab sebagai syarat masuk ke mal dan pusat perbelanjaan. Biaya tes swab yang cukup tinggi menjadi alasan keberatan masyarakat. Muncul juga pertanyaan, jika semua pengunjung yang masuk wajib menunjukkan surat tes swab hasil negatif, apakah para pegawai di mal dan pusat perbelanjaan juga dites swab setiap hari sebelum bekerja? Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di pusat perbelanjaan yang mulai kembali dibuka, sudah ada rekan kami Vicky Rian di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Vicky, bagaimana situasi mal yang sudah akan mulai dibuka kembali? Ya, Davi, memang betul sekali ini Lipo Mall Kemang, Jakarta Selatan menjadi salah satu mall atau pusat perbelanjaan di Jakarta yang mulai mengizinkan atau memperbolehkan pengunjung untuk datang di masa perpanjangan PPKM level 4. Namun memang meski sudah mulai dibuka, kondisi terkini di Lipo Mall Kemang, Jakarta Selatan berdasarkan pantauan kami belum cukup ramai. Ini masih terbilang sepi, hanya beberapa pengunjung saja yang datang. Dan meski sudah mulai dibuka, namun ada sejumlah aturan yang memang ini wajib dipatuhi oleh setiap pengunjung yang datang. Selain mereka ini wajib mengenakan masker dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat, pengunjung yang diperbolehkan masuk ke area Mall Lipo Mall Kemang ini juga wajib sudah menerima vaksinasi. Nah, mereka ini untuk diketahui bagaimana telah menerima vaksinasi, para pengunjung yang datang ini diwajibkan mengunduh aplikasi Peduli Lindungi dan mereka juga wajib mendaftarkan diri. Dari aplikasi tersebut nantinya ini akan diketahui apakah setiap pengunjung yang datang ini telah menerima vaksin. Selain itu memang ada kapasitas yang dibatasi oleh pihak mall, di mana di Lipo Mall Kemang sendiri ini sedianya memang mampu menampung hingga 65.000 pengunjung. Namun untuk menjaga dan mengantisipasi terjadinya kerumunan, pihak Lipo Mall Kemang ini membatasi maksimal 25% dari total kapasitas yang tersedia. Tidak hanya itu, ada batasan umur yang diperbolehkan bagi para pengunjung untuk bisa masuk ke dalam mall. Tadi saya juga sudah menginstal atau mengunduh aplikasi Peduli Lindungi sehingga saya bisa masuk, dan saya akan menunjukkan kepada Anda, Davi dan juga Permisa, bagaimana kondisi di dalam Lipo Mall Kemang. Di sini dapat terlihat memang situasinya terbilang masih cukup sepi, tidak seperti hari-hari biasanya di mana kita ketahui memang pusat perbelanjaan apalagi di Jakarta ini biasanya ramai sekali oleh pengunjung. Nah, tadi saya katakan memang ada kategori usia yang boleh masuk ke area pusat perbelanjaan, di mana
anak-anak dengan usia di bawah 12 tahun memang ini tidak diperbolehkan masuk ke dalam mal, dan itu juga lansia yang di atas 70 tahun. Memang lansia ini cukup rentan, dan masyarakat pun yang datang ke mal tidak henti-hentinya dihimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Davi. Baik, terima kasih Fikirian atas laporan Anda langsung dari kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Polda Metro Jaya menerapkan sistem ganjil genap untuk menggantikan penyekatan dalam membatasi mobilitas warga selama penerapan PPKM level 4. Meski demikian, surat tanpa registrasi pekerja tetap diperlukan untuk mobilitas dalam rangka menekan persebaran COVID-19. Polda Metro Jaya meniadakan penyekatan PPKM di 100 titik di ibu kota. Namun untuk membatasi mobilitas masyarakat selama PPKM, pembatasan masyarakat diganti dengan menerapkan sistem ganjil genap di sejumlah titik. Yakni di Jalan Jenderal Sudirman, MH Tamrin, Jalan Medan Merdeka, Jalan Majapahit, Jalan Gajah Mada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Pintu Besar Selatan, dan Jalan Gatot Subroto. Sistem ganjil genap ini akan berlaku mulai 12 hingga 16 Agustus 2021 pukul 6 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pengendalian mobilitas masyarakat juga dilakukan dengan sistem patroli 24 jam di 20 titik, yakni di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman Tamrin, Jalan Bulungan dan Kanal Banjir Timur, kawasan Kota Tua, kawasan Sunter, kawasan Jatinegara, kawasan Tanah Abang, dan di Jalan Raya Bogor hingga kawasan Ciledug Raya. Sementara untuk rekayasa lalu lintas dilaksanakan secara situasional. Pemeriksaannya tetap seperti ini di depan ini. Ini kan masih ada water barrier dan sebagainya. Sudirman Tamrin tetap. Cuman kalau kemarin ditanya, Pak, buka kaca, minta STRP-nya, kita sekarang lebih efektif, lebih memudahkan bagi petugas, karena yang dilihat adalah plat nomornya. Itu pertama. Yang kedua, STRP itu kan berlaku untuk orangnya. Nah, kendaraannya itu pembatasannya dengan cara sistem ganjil genap. Dalam pemberlakuan sistem ganjil genap ini, masyarakat tetap harus membawa surat tanda registrasi pekerja atau STRP. Sementara untuk sanksi, pengendara hanya diminta putar balik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang anak berusia 12 tahun di Nias Utara, Sumatera Utara dirawat di rumah sakit akibat dianiaya tetangganya sendiri. Kami segera kembali, tetaplah di iNews Sore.